jika ada seorang suami meninggal dunia lalu meninggalkan istri dan anak, bolehkah seorang istri tersebut menggunakan peninggalan suami untuk sedekah dan lain sebagainya, atau untuk usaha? Jawabannya adalah, ini yang harus diluruskan di dalam masyarakat. Kalau ada suami meninggal dunia, maka peninggalan suami itu hendaknya segera dibagi. Maka sang istri pun mendapatkan bagian waris. Bukan seperti keyakinan sebagian orang, kalau bapak meninggal dunia, warisannya jangan dibagi dulu selagi ibu masih hidup. Ini kan kurang ajar, doain ibu biar cepat mati. Nah, ini kurang ajar itu. Jadi kalau bapak meninggal dunia, meninggalkan ibu, ibu dapat bagian 1/8 kalau punya anak. Selebihnya dibagi oleh sang anak. Baik. Hal lain lagi yang harus diwaspadai. Tidak boleh ibu seenaknya sendiri sedekah. Karena itu bukan duitnya ibu sendiri. Itu duitnya ahli waris. Gara-gara seorang ibu, karena selama ini memegang, lalu seenaknya mengeluarkan, haram, nggak boleh. Itu ada. Miliknya anak-anak. Bahkan juga ini yang harus kami ingatkan. Kalau ada orang meninggal dunia, jika ingin mengadakan selamatan, tidak boleh diambil dari harta peninggalan. Hukumnya haram. Kalau anda ingin mengadakan selamatnya abah yang meninggal, dari duitmu sendiri, jangan duitnya abah yang ditinggal. Sebab duit abah yang ditinggal itu miliknya anak-anak semuanya. Jangan mentang-mentang anda orang anak tertua langsung sembelih kerbonya, yang lain ngenes. Saya punya utang, kerbonya dilebih lagi. Nggak boleh. Baru diperkenankan ibu yang solehah yang bertanya, baru kita boleh mengeluarkan dari harta peninggalan untuk selamatan, untuk sedekah, infak, asalkan mendapatkan persetujuan dari semua ahli warisnya. Artinya semuanya bareng-bareng sepakat untuk berderma, berbuat baik, sedekah. Tapi kalau dari kebijakan seorang ibu saja, haram. Biarpun ada seorang ibu boleh ngatur merintah, boleh, tapi ingat tidak boleh mengambil haknya anak. Apalagi ada anak yang masih yatim, nggak bisa sama sekali. Anak kecil tidak bisa dimintai izin. Anak begini tidak sah izinnya, anak kecil. Nanti dibohongin. Duit sak gebok 1 juta diganti duit 2.000-an 20. Bohongin nanti. Anak kecil nggak bisa dipercaya. Maka waspada wahai seorang istri yang solehah yang telah ditinggal oleh sang suami, waspada harta anak yatimmu yang harus kau jaga. Jangan cari neraka di balik anak yatim. Baik. Nah, tapi bisa saja seorang ibu membuat kesepakatan kepada anak, misalnya meninggalkan sebuah perusahaan. Kalau dibagikan anjur perusahaannya, maka dilanjutkan oleh seorang ibu, istrinya melanjutkan, maka di situ nanti seperti saham. Jadi setiap ada penghasilan dibagi sesuai dengan pembagiannya. Ibu dapat 1/8, karena ibu yang mengerjakan plus sesuai dengan kesepakatan dapat berapa, nanti selebihnya 1/8 buat ibu, sisanya dibagi anak-anak sesuai pembagian waris, kalau laki banding 1/2 misalnya. Nah ini kalau memang harus buat usaha. Adapun jika itu rumah misalnya, yang ditinggal satu rumah tok, nggak ada yang lainnya. Tapi ini rumah memang miliknya bapak yang meninggal. Lalu milik bagaimana tentang rumah ini? Ketahuilah, rumah ini milik bersama. Artinya harus didudukkan permasalahan bahasanya rumah ini bukan miliknya ibu dan juga milik anak-anak, tapi milik semuanya. Apakah perlu dibagi? Iya, perlu dibagi aslinya. Cuman baginya gimana? Mau dihancurin? Enggak dong. Tapi didudukkan hitam di atas putih bahwasanya rumah nomor ini di tempat ini adalah miliknya sang ibu 1/8, selebihnya anak begini. Ini dipegang semuanya. Kemudian nanti ditata, apakah dipakai dulu atau nanti dijual, atau ternyata anaknya saking sayang sama ibunya lalu berkata, ibuku tersayang, jatahku buat ibu, semuanya jatahku buat ibu, habis diserahkan kepada ibu, baru nanti miliknya ibu. Kalau sang anak sudah mengizinkannya, karena berarti sang anak menghibahkan kepada ibunya, maka setelah itu rumah jadi miliknya ibu. Tapi kalau tidak ada ikrar dari anak, nggak bisa. Jadi urusan waris hati-hati. Semoga Allah menjaga kita dari berebut waris dan dari kita berbuat zalim kepada ahli waris.